Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore, ayah bunda semuanya. Mungkin kalau yang ada di Jogja, mungkin masih siang nih bunda ya, sudah masih jam 2 ya. Atau teman-teman yang ada di luar Bali, selamat siang atau selamat sore semuanya bagi teman-teman yang ada di Bali, ayah bunda yang ada di Bali. Selamat datang di kelas orang tua berbagi episode ke-6. Perkenalkan, saya ayah bunda, saya Nyoman Diaso dari BP PAUD dan Dikmas Bali selaku moderator akan menemani ayah bunda selama 2 jam depan. Sekali lagi selamat sore ya bunda semuanya. Nah, kelas orang tua berbagi adalah program webinar mingguan yang diadakan oleh Direktorat PAUD yang sasarannya adalah ada orang tua, sasarannya adalah ada pendidik, dan ada juga penggiat-penggiat PAUD. Itu ya ayah bunda. Nah, program ini merupakan wadah bagi orang tua untuk saling bercerita atau berbagi pengalaman baik yang mereka dapatkan selama BDR ini di rumah. Bagaimana pola asuh orang tua terhadap anak-anak mereka, apa ada permasalahan, apa lancar-lancar saja. Nah, itu hal ini bisa ayah bunda saksikan di Zoom webinar ini, dan nanti akan bisa disaksikan kembali pada kanal YouTube BP PAUD dan Dikmas Bali. Jadi untuk ayah bunda yang menyaksikan via YouTube channel, jangan lupa untuk like dan klik tombol berlangganan serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya bisa mendapatkan informasi terkini dari channel BP PAUD dan Dikmas Bali. Nah, bunda, selama bunda mengikuti kegiatan ini, nanti akan bunda mendapatkan sertifikat, ya. Jadi sertifikatnya digital yang akan diakses, aksesnya akan dikirimkan melalui grup Telegram dan di kolom deskripsi siaran ulang tayangan webinar ini di YouTube. Itu bunda akan kirimkan nanti. Nah, ayah bunda perlu kami ingatkan dan kami harapkan yang pertama, ayah bunda mengikuti kegiatan sampai akhir, itu yang pertama. Yang kedua, memberikan pertanyaan di chat room. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan bunda dan lain sebagainya, tinggal bunda menulisnya di chat room. Yang ketiga, menuliskan kesan dan pesan yang menarik di Google Feedback. Kemudian juga membagikan foto atau screenshot di story atau file Instagram, yaitu di mention @BP PAUD dan Dikmas Bali dan @PAUDpedia. Kemudian juga follow juga akun Instagram @BP PAUD Dikmas Bali dan @PAUDpedia. Serta like akun YouTube Kenmembu dan BP PAUD dan Dikmas Bali dan klik tombol berlangganan serta aktifkan lonceng notifikasi. Nah, nanti untuk link ini akan di chat room oleh panitia ya, di chat room nanti. Ayah bunda, pada kesempatan ini ya, judul kegiatan ini adalah menjadi pahlawan tanpa tanah jasa di tengah pandemi. Jadi orang tua itu bisa nggak menjadi pahlawan tanpa tanah jasa di tengah pandemi? Apakah orang tuanya marah-marah mengajari anak di rumah, mendampingi anak di rumah, apa gimana bunda? Nah, jadi siapakah yang menjadi pahlawan tanpa tanah jasa di saat pandemi ini? Di samping yang dulu pada zaman yang tanggal 10 November ini kan hari pahlawan ya bunda.
Jadi pejuang-pejuang kita yang sudah mendahului kita itu adalah pahlawan-pahlawan tanpa jasa. Kemudian yang guru, nah sekarang diharapkan adalah orang tua di rumah saat BDR ini, di samping juga peran dari tenaga medis pada saat pandemi ini. Itu Bunda. Nah, di sela kesibukan orang tua sebagai guru yang pertama dan utama di rumah, jadi diharapkan orang tua itu mampu mendampingi anak-anak mereka di rumah dalam apa? Dalam pengasuhan, dalam pendampingan, kemudian mendidik anak-anak mereka di rumah. Sehingga nanti mendapatkan atau memunculkan atau menghasilkan anak-anak yang berkarakter. Nah, jadi sementara sekarang sebagian tugas pendidik PAUD atau sebagian tugas pendidik guru di PAUD dipindahkan ke orang tua. Nah, jadi tugas Bunda, terutama orang tua di rumah, sekarang mendapat tugas tambahan. Nah, untuk mendiskusikan hal tersebut, nanti kami akan mengundang Bunda, ada 2 orang tua hebat. Ya, ada 2 orang tua hebat dari Tabanan. Kemudian ada 1 narasumber ahli. Siapakah nama-nama mereka? Kami perkenalkan Bunda. Yang pertama namanya Ibu Komang Prita Andiani Pendit, seorang wira swasta. Nah, itu anaknya bersekolah di lembaga TK Taman Agustus Tabanan. Ibunda dari Atisa. Itu Bunda, itu orang tua hebat yang pertama, Bunda. Nah, ini kelihatan Bundanya, ya. Kemudian orang tua hebat yang kedua, Niputu dia Napa Utaminingsih. Ibu rumah tangga, di samping itu juga punya bisnis kecil-kecilan online kayak salah. Kalau nggak salah ya. Nanti Bundanya yang akan mengenalkan diri lebih lanjut nanti. Nah, ini adalah orang tua yang anaknya ada di lembaga PAUD Hindu Udiana Sari Tabanan. Ibunda dari Nagita. Ibunda. Nah, itu orang tua hebat kita yang akan berbagi pengalaman nanti bagaimana mereka mendidik anak-anak mereka di rumah, mengasuh anak-anak mereka di rumah, mendampingi anak-anak mereka di rumah selama BDR ini. Nah, kemudian yang terakhir, nah ini nanti narasumber ahli kita, Putu Nugraheni Widyasopitri. Nah, ini udah kelihatan Bundanya. SPSI, MPSI. Nah, beliau adalah seorang psikolog klinis anak dan remaja. Sampai itu, beliau juga aktif mengajar, menjadi dosen di salah satu universitas di Bali. Kalau nggak salah di Fakultas Kedokteran ya Bunda ya, Udayana ya. Nah, iya, itu Bunda Putu Nugraheni Widi Asapitri. Nah, inilah yang akan menemani Ayah Bunda nanti selama 2 jam. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh narasumber kita bertiga bisa ditularkan atau ada manfaatnya bagi Bunda-Bunda, Ayah Bunda semua. Nah, Bunda, untuk mempersingkat waktu, jadi bagaimana praktek baik yang dilaksanakan oleh kedua orang tua hebat tadi, ya. Untuk itu kami persilahkan yang pertama kepada Bunda Prita Andiani Pendit, ya, untuk membagi pengalaman atau praktek baik Bunda di rumah. Nah, kemudian Bunda, waktunya kami batasi 15 menit. Nanti seandainya gimana ya, seandainya kurang lebih, ya bolehlah lebih, 1 menit, 2 menit Bunda ya. Nah, ya. Nah, untuk itu Bunda Rita, kami persilahkan. Silakan Bunda. Oke, terima kasih banyak Bapak Nyoman atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya sapa dulu Ayah Bunda,
Mama Papa para pendidik, dan semuanya yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti webinar pada episode kali ini. Saya langsung saja. Screen sharing-nya minta tolong. Ya, perkenalkan nama saya Komang Prita Andiani Pendit, yang biasa disapa Prita maupun Ita. Saya ibunda dari seorang anak usia dini yang kebetulan bersekolah di PAUD Taman Agustus. Suami saya bekerjanya sebagai pedagang sate lilit ya, jadi kami serumah itu bertiga. Ini anak saya, panggilannya Tisa, umurnya 4 tahun, bersekolah di PAUD Taman Agustus. Jadi yang kami harapkan dari Tisa ini adalah dia menjadi anak yang mandiri dan berwawasan luas. Jadi nantinya dia bisa mengambil keputusan sendiri dan bertanggung jawab atas keputusannya itu. Tapi untuk sampai ke sana, pastinya nggak instan dong. Jadi semenjak ini, kita tanamkan nilai-nilai agar karakternya berkembang menjadi baik. Begitu. Sebelum masa pandemi, apa yang dia kebiasaan yang dilakukan di sekolah, yaitu memberi salam, menyapa teman-teman, menaruh sepatu, tas di tempatnya, antre, dan makan sendiri. Nah, kemudian selama masa pandemik, kami sebisa mungkin tetap melanjutkannya, karena kalau itu tidak dilakukan lagi, akan kita mengulang lagi dari nol untuk melakukan pembiasaan. Saya langsung saja kepada contoh nyata apa saja sih yang kami lakukan selama masa pandemi gitu. Jadi ini penanaman nilai karakter dalam hubungannya dengan Tuhan. Di sekolah kan biasa diajarkan sebelum berkegiatan, sebelum makan, berdoa dulu. Nah, selama di rumah juga seperti itu, tetapi seandainya dia lupa atau kami terburu-buru, tidak masalah untuk tidak dilakukan, karena esensinya adalah dia tahu hal itu baik untuk dilakukan. Dia tahu mana baik, mana buruk. Gitu. Kemudian kami ajak ikut serta dalam beribadat. Jadi dia tahu agamanya apa, dan kebetulan kami keluarganya heterogen ya, Indonesia Raya. Jadi dia menghormati agama lain, dia tahu itu. Kemudian kami juga kenalkan dengan budaya Tionghoa, budaya Bali, dia ikut sembahyang, Banten gitu. Dan yang paling penting adalah yang kita tanamkan itu adalah mengenai karma. Jadi apa yang kamu tabur, itulah yang kamu tuai. Tapi nggak dengan cara yang teoritis, sesimpel kalau kamu nggak mau dipukul ya jangan mukul teman, seperti itu. Sesimpel mungkin agar anak mudah memahami. Kemudian nilai karakter dalam hubungannya dengan diri sendiri, untuk memudahkan saya memberikan contoh, saya membaginya menjadi integritas dan sosial emosional. Dari segi integritas yang kami lakukan yaitu membuatkan jam rutinitas. Kalau sebelum pandemi itu, jam ini sangat efisien, berguna banget. Dia tahu kapan harus bangun, kapan ke sekolah, kapan bermain, jadi ini efektif. Namun pada saat pandemi, jam dia membuat tugas, belajar itu udah nggak jelas. Cuma setidaknya jam dia untuk tidur atau untuk bangun itu untungnya masih bisa berjalan sampai saat ini. Kemudian kebiasaan menggosok gigi sebelum tidur, cuci muka, minum air setelah bangun, itu biasa kami lakukan dan sampai saat ini juga masih bisa berjalan lancar. Kemudian untuk merapikan mainan sendiri, nah ini yang agak susah di awal-awal. Awalnya dia nggak paham kenapa sih harus merapikan mainan sendiri, sampai akhirnya bahkan ada kalajengking di mainan dia, karena rumah kami agak-agak di hutan. Jadi akhirnya dia paham gunanya merapikan mainan itu adalah agar mainannya itu nggak kotor, tuh nggak kena serangga. Sampai saat ini tanpa harus dikasih tahu dia udah selalu merapikan mainannya. Kemudian untuk makan sendiri. Nah,
ini yang agak susah, karena di rumah dia tahu kondisi nyaman, ada orang tuanya, kadang dia manja, minta disuapin. Ya udah, daripada beradu argumen, akhirnya ya udah kami suapin, tapi dengan catatan nanti atau besok makan sendiri ya, karena kan udah gede, seperti itu caranya. Kemudian dari sisi sosial emosional nih adalah foto Atisa waktu main chat. Jadi dia chat tembok, chat bajunya, semuanya kena chat. Tetapi kami punya deal sama dia. Kalau misalnya kamu jujur, kami nggak akan marah. Jadi kami itu akan marah kalau kamu berbohong. Begitu cara kami mengatasinya. Kemudian membaca buku. Dulunya kami sering mengajaknya membaca buku, tapi karena saya banyak kesibukan, akhirnya selama pandemi ini kami nggak bisa mengajaknya membaca buku, tapi dia sering membaca buku sendiri seolah-olah dia bisa baca gitu, dia ngomong ngalor ngidul sendiri. Nah ini kalau mau keluar rumah biasa memakai helm, masker, jaket meskipun jaraknya dekat. Dan kecenderungannya adalah dia pengen diakui jadi anak besar, jadi kalau kita bantuin dia malah nangis. Jadi akhirnya kalau mau membantu kita tanya dulu, boleh dibantu nggak, seperti itu. Kalau ada misalnya hal urgent yang kayaknya oh nggak bisa dibiarin nih, kami bertiga biasanya melakukan rapat. Atisa sudah ngerti kata rapat itu apa, artinya oh ada hal penting yang akan dibicarakan, terus dia berhak membela diri, berhak untuk menjelaskan begitu. Jadi kita sama-sama membagi perspektif antara satu sama lain. Kemudian dalam hubungannya dengan sesama. Jadi ada kata yang wajib untuk dia ucapkan, yaitu tolong, terima kasih, dan maaf. Jadi kalau seandainya ingin meminta sesuatu, harus ngomong tolong. Kalau udah dikasih atau diberikan sesuatu sama orang, ucapkan terima kasih. Lalu kalau kamu salah, ya udah nggak usah malu untuk meminta maaf. Dan kami pun selaku orang tua nggak malu untuk meminta maaf kepada Tisa, karena dari sana juga dia belajar untuk menerima maaf. Kemudian ini foto Atisa lagi bermain. Nah, kami memiliki satu lemari tersendiri yang berisi mainan yang Tisa nggak mau sharing sama saudaranya, teman-temannya. Jadi kita menghargai privasinya dia, kita tempatkan mainan yang dia pilih itu di lemari terpisah. Jadi mainan yang boleh di-share ya udah di-share. Jadi dia nggak akan merasa beban untuk meminjamkannya. Kemudian kami juga ajarkan untuk mengungkapkan rasa sayang gitu dengan memeluk, dengan bilang I love you. Itu dia kebetulan anaknya romantis banget, dia yang paling sering bilang I love you gitu. Dalam hubungannya dengan lingkungan, di sekolah maupun di rumah, biasanya memang dia membuang sampah di tempatnya. Kadangkala, tapi anak kecil kan moody ya, jadi kami biasanya membuatnya sebagai permainan. Misalnya, ayo permainan mencari daun gitu. Dia malah akan senang dengan mengumpulkan banyak daun. Di situ cara-caranya. Nah, kebetulan di rumah itu juga ada tanaman-tanaman dari bapak dan mama saya. Dia sih nggak sering untuk membantu, tapi setidaknya dia tahu bahwa nggak boleh sembarangan memetik bunga atau mematahkan batang daun, karena mereka itu kesakitan. Akan mengeluarkan, kalau mereka terluka akan mengeluarkan getah gitu. Jadi dia sampai saat ini paham sih bunga-bunga itu nggak boleh dipetikin. Terus ada juga kegiatan yang khusus dilakukan Atisa sama bapaknya dan sama papanya, yaitu ngasih makan ikan. Jadi kami menginginkan proporsi yang seimbang antara mama dan papa. Jadi ada kegiatan yang hanya dilakukan dengan ayah, ada yang kegiatan yang dilakukan oleh mamanya aja gitu. Jadi proporsinya seimbang antara papa dan mama. Kemudian apa sih kendala saya selama masa pandemi ini? Pertama dari sisi fasilitas dan sarana. Jadi sinyal, terutama sinyal nggak bisa untuk mengirimkan tugas. Lalu HP-nya nggak support untuk video. Kemudian dari sisi waktu belajar, karena kebetulan saya di samping bekerja juga ada bisnis, saya yang nggak bisa menemani dia untuk
belajar. Jadi seringkali saya selesaiin tugas saya malam, anaknya udah nggak mood, anaknya udah capek, udah ngantuk, udah nggak bisa deh belajar. Lalu dari sisi materi, kadangkala kita sebagai orang tua nggak ngerti apa ya yang dimaksud, outputnya apa yang diingin dari materi ini. Terus alatnya nggak ada, lalu prosesnya yang benar seperti apa, itu kendala saya selama ini. Nah, ini ada kasus nyata. Ini Atisa pernah disuruh gambar tong sampah. Karena kebetulan saya lumayan lah ya gambarnya, saya mengharapkan Atisa gambarnya itu bagus gitu. Terus sampai saya bingung, kok dia lama banget sih gambarnya, kok nggak berbentuk. Sampai akhirnya saya marah, membentak, anaknya nangis gitu. Akhirnya saya serahkan ke papanya, ini kalau khusus menggambar sama papa aja gitu. Ternyata anaknya itu sebenarnya detail, dia itu menggambar sisi kanan, sisi kiri tong sampah, tapi di breakdown, nggak gambar 2 dimensi gitu, dia breakdown semua sisinya, dia detail. Kemudian dari sana saya sadar itu ego saya sebagai orang tua, bukan anaknya gitu. Kok anak lain bisa membaca, kok anak saya belum, itu ego orang tua sebenarnya. Itu sih, di poin itu saya akhirnya ya udah biarin aja, kalau dia nggak mau gambar ya udah seperti itu. Nah, solusinya terkait dengan itu juga, nah itu saya diskusi dengan sekolah, apa sih output yang diinginkan gitu. Jadi saya diskusi, Bun, anak saya gambarnya gini. Oh, enggak apa-apa, sebenarnya ada anak yang gambarnya juga cuma titik garis, tapi dia mampu menjelaskannya dengan baik. Terus dia berimajinasi, di situ sebenarnya poinnya, bukan gambarnya, tapi prosesnya gitu. Terus menjadi orang tua kreatif, apa yang ada di rumah ya itu kita gunakan, nggak harus kita beli. Kalau memang nggak ada ya udah apa aja, nggak harus sesuai tema juga. Yang penting kan intinya belajar. Misalnya kalau pas kita masak, kita minta tolong ambilin garam dong gitu. Yang mana garam yang rasanya gimana kayak gitu. Nah, syukurnya saya sering berdiskusi dengan sekolah, dan sekolah juga mengeluarkan buku panduan untuk orang tua. Jadi di sana saya tahu pembiasaan apa aja yang ditekankan, karakter apa aja yang ditekankan selama masa pandemi ini gitu. Itu sangat membantu sekali, yaitu komunikasi antara orang tua dan sekolah. Kemudian untuk waktu belajar dengan adanya jam itu setidaknya memudahkan kami untuk mengatur. Kadang dia yang mengingatkan, oh, udah waktunya tidur gitu. Terus kalau dia berhasil, kita kasih apresiasi setidaknya, wah hebat seperti itu. Terus kalau misalnya dia nggak berhasil, kita harus juga kasih hukuman yang sewajarnya. Dan kita juga harus fleksibel, yang namanya anak kecil, kita nggak bisa saklek. Nah ini saat dia misalnya nggak mau selesai menonton, kita negosiasi, udah 5 menit lagi sampai jarumnya di warna biru, seperti itu cara kami. Kemudian bonding time. Jadi poin plus dari pandemi itu kita punya bonding time dengan anak, bisa quality time, kita jadi tahu kejiwaan anak, dia moodnya bagus saat apa, dia metode belajarnya visual, apa audio, apa kinestetik, kita bisa tahu. Kemudian nggak perlulah 30 hari kita ngajarin dia, tetapi misalnya seminggu 2 kali, tapi kita benar-benar 100% ada di sana. Kita mengamati prosesnya, kita ajarin dia, gitu. Enggak misalnya kita di situ tiap hari, tapi kita juga asik chatting seperti itu. Karena kita pernah menjadi anak kecil, tapi anak kecil itu nggak pernah jadi orang tua. Jadi kita yang harus mesti pintar-pintar gitu untuk mengatur mereka supaya mereka paham apa sih yang dimaksud seperti itu. Lalu dari sisi belajar, kami membuat semuanya serba fun. Kami nggak pernah cuma sekedar foto Tisa jepret upload, nggak, kita videoin. Jadi kami tahu mana materi yang dia suka, mana materi yang dia nggak suka, seperti itu. Jadi semuanya dibuat sesimpel, kalau dia nggak mau ya udah nggak usah dipaksa, yang penting kita diskusi sama pihak sekolah. Kira-kira demikian sharing saya yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan maupun kekurangan, saya mohon maaf.
Terima kasih banyak. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bapak Nyoman. Terima kasih Bunda Prita. Orang tua hebat, benar-benar hebat ini. Mengapa saya bilang hebat? Kalau saya bisa simpulkan yang Bunda, apa yang Bunda sampaikan tadi itu, Bunda itu di Bali sudah mempraktekkan yang namanya Trihita Karana. Di Bali Tri itu 3, kemudian itu kebahagiaan, Karana itu penyebab. Jadi 3 penyebab terciptanya kebahagiaan. Apa itu? Hubungan harmonis dengan Tuhan, hubungan harmonis dengan sesama, hubungan harmonis dengan lingkungan. Jadi 6 aspek perkembangan masuk di sana Bunda. Jadi Bunda sudah umur 4 tahun, anak-anak sudah bisa melakukan hal ini. Yang 6 perkembangannya, 6-nya masuk, fisik motoriknya masuk, kemudian bahasanya masuk, kognitif juga masuk di sana tadi. Nah, kemudian emosi dan sosialnya juga masuk, dan seni juga masuk pada saat anak Bunda menggambar yang tadi itu ya, yang menggambar tong sampah itu. Nah, justru Bunda menyadari, Bunda marah-marah tadi kan. Jadi Bunda ego kan tahu, oh saya salah, ini salah. Kemana saya harus mencari solusinya? Oh, tepat sekali, Bunda mencari solusinya ke sekolah. Oh ini loh yang harus saya lakukan, ini harus saya lakukan. Nah, terima kasih sekali Bunda. Jadi saya sangat tertarik sekali dengan apa yang Bunda sampaikan ini. Jadi anak Bunda dia sudah bisa disiplin pada saat pandemi ini. Mengapa saya sudah bilang bisa disiplin? Kalau keluar rumah, anaknya Bunda sudah bisa pakai masker, sudah pakai jaket, pakai helm. Nah ini mudah-mudahan ini bunda-bunda yang lainnya yang ikut sekarang ada, yang bergabung ada 112 ayah bunda ini adalah hal yang bagus sekali. Saat pandemi ini, oh ini loh yang harus kita lakukan, protokol kesehatan yang benar. Nah, kemudian Bunda kalau anak-anak di rumah, kalau di sekolah, dulu kalau di lembaga PAUD, jadi anak sebelum makan yang berdoa. Nah di rumah, biar nyambung dia. Oh di rumah ternyata Bunda juga sudah melaksanakan yang namanya dia berdoa sebelum makan. Kecuali dia tergesa-gesa, tapi Bunda sudah mengingatkan. Karena apa? Karena kita sebagai orang tua di rumah itu, jadi saya mau tanya Bunda sebelum makan, Bunda berdoa nggak? Bunda Prita? Berdoa nggak Bunda? Nah karena begini Bunda, ada namanya rumus ABC. Rumus ABC itu bukan rumus matematika. ABC ajarkan, biasakan, contohkan. Jadi kalau Bunda sudah biasa berdoa sebelum makan, Bunda sudah mencontohkan itu. Anak pun akan ikut. Jadi kalau Bunda sudah biasa sembahyang ke tempat ibadah, entah itu kalau di Bali, di pura, di sana, kalau Bunda ke Hucu dan lain sebagainya, kalau sudah dicontohkan, anak-anak kita akan mengikuti. Dari kecil ditanamkan sikap-sikap positif ini. Jadi karakter mereka akan tumbuh. Terima kasih sekali Bunda, terima kasih sekali. Jadi praktek baik yang Bunda sampaikan, paparkan saat ini sangat baik sekali. Jadi mudah-mudahan bunda-bunda yang lainnya yang mengikuti kegiatan ini, yang ada 112 ini juga sama di rumah Bunda masing-masing. Nah nanti sesi terakhir akan dikuatkan oleh Bunda Putu Nugraheni nanti. Terima kasih Bunda paparannya. Nah kemudian jadi Bunda kalau ada yang mau bertanya kepada Bunda Prita bisa Bunda tulis ya, ayah Bunda bisa tuliskan di room chat. Nanti bisa dijawab oleh Bunda Preti, bisa dijawab oleh Bunda Putu Nugraheni. Ya Bunda, terima kasih Bunda Preti, terima kasih paparan bagus sekali. Sekarang kita melangkah ke Bunda hebat selanjutnya, yaitu Bunda Diah Putu Diah Napa Utaminingsih, seorang ibu rumah tangga sekaligus juga seorang yang mempunyai bisnis online kecil-kecil di rumah. Kami persilakan Bunda. Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat sore Bapak Nyoman Diaso selaku moderator. Selamat sore. Selamat sore sama-sama Bunda. Selaku narasumber ahli psikologis klinis anak dan remaja, dan selamat sore kepada Ibu narasumber Ibu Kemang Prita Pendit.
dan seluruh ayah, bunda, mama, papa yang ikut serta dalam acara webinar sore hari ini. Jadi sebelum saya mulai, saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Iya. Baik, untuk nama saya Niputu Diana Pautaminingsih. Saya beralamat di Banjar Bengkelot, Desa Tunjuk, Tabanan. Pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, mempunyai anak 2 orang. Yang pertama perempuan berumur 6 tahun dan yang kedua laki-laki berumur 2,5 tahun. Selain menjadi ibu rumah tangga, saya juga memiliki usaha kecil, usaha online, di mana saat pandemi seperti ini, pariwisata kan lagi down. Kebetulan suami saya bekerja di bagian pariwisata, dan syukurnya tidak dirumahkan. Jadi saya hanya ingin membantu agar suami saya tidak sedih, karena dia melihat penghasilannya tidak seperti dulu. Jadi saya berusaha membantu suaminya agar kita sama-sama untuk berjuang di masa pandemi ini. Nah, untuk selanjutnya saya akan perkenalkan anak saya. Nah, ini yang bernama Gusti Ayu Putu Nagita Aurelia Mahendra, biasa dipanggil Oge Nagita, lahir pada tanggal 13 Oktober 2014. Hobinya mewarnai dan menyanyi. Anak pertama dari 2 bersaudara. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang kegiatan belajar mengajar di rumah selama pandemi COVID-19 ini. Di sini saya akan menjelaskan 3 bagian, yaitu yang pertama, kegiatan sehari-hari di rumah, kendala yang sering dihadapi dalam kegiatan belajar, cara dan strategi untuk meningkatkan minat belajar anak. Yang pertama, saya akan menjelaskan kegiatan sehari-hari di rumah saya bersama Oge. Nah, yang pertama, saya selalu ajarkan dia untuk merapikan tempat tidur ketika baru bangun. Jadi sebelum baru bangun, saya kasih tahu Oge untuk minum air terlebih dahulu. Setelah itu, mari kita rapikan tempat tidur. Jadi pertama kali saya kasih bantu untuk merapikan tempat tidurnya, dan untuk selanjutnya dia akan melakukannya sendiri, karena dia sudah terbiasa. Setelah itu, saya ajak dia untuk cuci muka dan menggosok gigi. Kadang di sini juga dia tidak mau gosok gigi, karena dia selalu bilang, ngapain gosok gigi sekarang, Bu? Kan kita sarapan dulu, setelah nanti deh kita pas mandi aja gosok gigi. Jadi cuci muka aja dulu, Bu. Ya udah, selanjutnya saya ajak dia makan. Nah, di sini dia sudah menikmati makanannya sendiri. Seperti di foto, dia memang anaknya mandiri sekali. Dari umur 5 tahun dia sudah saya ajarkan untuk makan sendiri, buka baju sendiri, memakai baju sendiri, mandi sendiri, ya, karena di samping itu saya juga memiliki baby, jadi tidak bisa full untuk mengurus kakaknya. Jadi sejak adiknya lahir, saya sudah ajarkan dia untuk belajar mandiri. Sebenarnya sih kalau umur segitu menurut saya itu masih harus dalam pengawasan orang tua. Pengawasan full orang tua, penuh orang tua. Jadi saya kalau tidak dari sekarang saya ajarkan, nanti dia akan terlambat. Jadi saya harus mengajarkannya dia dari sekarang, dari dini, supaya dia menjadi terbiasa. Nah, setelah selesai makan, biasanya saya ajak dia mandi, membersihkan badan. Setelah itu saya ajak dia belajar mengerjakan tugas yang diberikan oleh bunda-bundanya di sekolah. Nah, di sini saya akan kasih tahu dia ada sekolah dari bunda, mari kita kerjakan. Sebelumnya dia pasti kalau lagi mood, dia pasti akan selalu semangat. Berapa banyak tugasnya, Bu? Dia selalu bilang seperti itu. Jadi saya ajak buat tugasnya beberapa saja, karena dalam satu materi itu lumayan ada tugasnya. Jadi biar setiap hari itu dia bisa buat tugas per minggu. Nah, setelah membuat tugas, saya ajarkan dia untuk merapikan bukunya, masukkan buku sendiri, di mana dia tempat naruh tas, di mana dia harusnya naruh pensilnya. Biasanya kan kebanyakan anak-anak udah selesai baca, selesai tulis, atau selesai belajar, ya pasti langsung tutup buku, udah ditinggalkan. Kalau Oge saya ajarkan tutup buku setelah belajar, tutup buku, masukkan ke tas, rapikan dulu semuanya, baru Oge boleh main. Nah, yang ini dia bermain bersama adiknya. Jadi dia tuh karakter kakak yang
sangat-sangat menjaga adiknya, sangat-sangat menyayangi adiknya. Seperti inilah contohnya, kalau adiknya ingin bermain bersama kakaknya, dia selalu mengajak adiknya bermain. Yang dia tahu kalau mana yang benda berbahaya dan mana yang boleh dipakai mainan. Jadi dia sudah mengajarkan adiknya. Karena dia tahu adiknya itu belum mengerti apa-apa, yang adiknya tahu itu kan hanya ingin tahu. Rasa ingin tahunya itu besar sekali. Nah, ini berbagi makanan bersama adiknya. Jadi dari dulu saya sudah kasih tahu dia, sewaktu saya masih hamil, ya nanti kalau adik sudah lahir, adik harus sayang sama adik. Apapun yang Oge punya harus berbagi dengan adik. Oge harus menjaga adik, tidak boleh berantem dengan adik. Tapi biasanya sih kalau untuk berantem itu pasti ada ya, pasti aja ada berantemnya. Cuma saya kasih tahu, misalnya seperti kakaknya sekarang bawa es krim, adiknya mau minta. Nah itu kakaknya kadang bilang, jangan beliin aja adiknya bu, nggak boleh. Tapi saya ajarkan dia, tidak boleh seperti itu, ya, berbagi bersama. Nanti kalau Oge punya lebih, kasih adiknya. Nanti kalau adiknya yang punya lebih, pasti akan kasih Oge. Nggak boleh Oge pelit sama adik. Saya selalu bilang kasih tahu kayak gitu. Nah, ini membantu membersihkan halaman. Jadi, saya sering mengajarkan dia untuk membersihkan halaman. Kalau kotor halamannya, Ge, sekarang sudah sore ayo kita nyapu. Biasanya dia memang nggak susah dikasih tahu untuk membersihkan ini dan membersihkan halaman seperti nyapu. Itu dia memang agak susah dikasih tahu. Tapi akhirnya nanti ayo kita kita mulai sama-sama yuk mengerjakannya. Saya kasih tahu gitu. Akhirnya dia semangat melakukan yang saya berikan. Nah setelah itu, nah ini yang paling dia suka, menyiram tanaman karena itu kan main air. Kesukaannya dia selalu main air. Dia tahu, dia selalu bertanya, ibu kenapa tanamannya itu harus disiram? Jadi saya bilang, kalau tanamannya tidak disiram nanti tanamannya akan mati, Ge. Kalau mati kan dia nggak bisa hidup lagi. Sudah saya kasih kasihan, orang dia juga tanamannya itu tuh makhluk hidup loh, bisa bernafas juga. Saya kasih tahu gitu. Oh gitu ya Bu, dia selalu bertanya gitu. Terus cara bernafasnya seperti gimana Bu? Nah dia bertanya agak-agak rumit gitu Bu. Jadi saya sebagai orang tua juga susah untuk menjelaskannya. Jadi saya selalu bilang ya nanti kita kasih makan aja dulu, pasti dia nanti terus bertumbuh dengan cepat. Saya kasih tahu seperti itu. Nah, selain itu, ini adalah hobinya, hobi sekali. Hobi sekali dia mewarnai dan menggambar. Tapi kalau sudah moodnya sudah memang udah rusak, dia akan bilang, Ibu, agak capek. Oke, nanti aja ya mewarnainya. Memang ini sebelum pandemi, saya ajak dia biasanya saya ngajak dia ke tempat teman untuk ngajak dia belajar mewarnai, belajar menyanyi gitu. Itu adalah salah satu kesukaannya dia sekali, karena dia bisa bertemu dengan teman-temannya di luar. Tidak seperti sekarang. Jadi setelah semenjak pandemi ini, dia selalu merasa bosan, merasa jenuh dengan, mungkin karena selalu sering bertemu ya sama orang tua. Tapi saya berusaha bagaimana caranya untuk membuat dia tetap nyaman, belajar di rumah. Nah, ini adalah kendala yang sering dihadapi dalam kegiatan belajar di rumah. Contohnya, si kecil rewel ketika si kakak perlu pengawasan dalam belajar. Yang ini, yang pertama. Jadi selama saya pandemi ini, saya kan harus full mengajar anak di rumah. Nah, kebetulan adiknya kadangkala tidak mau menemani kakaknya, karena inginnya main muter-muter, sedangkan kakaknya, Ibu ini udah nggak ngerti, Ibu kok harus belajar Ibu. Nah, di situ saya kadang ingin teriak sendiri gitu. Terus yang kedua, anak tidak mau mengerjakan tugas sampai selesai. Nah ini juga kadang dia ada aja tingkahnya pokoknya nih yang tidak mau mengerjakan sampai selesai. Dia bilang, saya capek Bu, agak capek. Nggak boleh besok ya. Aduh bosan, pengen main. Ibu sih nggak mau nemenin Oga, Ibu maunya sama adik aja.
Itu kata-katanya dia. Terus yang ketiga, ketika waktu untuk belajar, anak lebih memilih bermain. Nah ini, karena dia sering melihat teman-temannya bermain, dia jadinya ingin, Bu, itu mereka boleh bermain, kenapa Oge nggak boleh bermain? Oge kan udah belum buat tugas, nanti kalau udah buat tugas, baru Oge boleh bermain. Enggak kok, enggak, itu aja nggak buat tugas, dikasih kok sama orang tuanya buat gini, buat bermain. Nah di sini juga saya kadang terlalu susah untuk memberikan dia jawaban, dan terus terlalu banyak tingkah sangat belajar. Nah ini dah apa namanya yang paling buat saya sedikit pusing saat dia belajar, mau mulai belajar, ada aja tingkahnya yang, aduh ini pensilnya rusak lah, padahal pensilnya masih bagus. Terus, aduh ini penghapusnya robek lah, aduh ibu pengen minum, aduh lapar, pengen makan, aduh pengen belanja, aduh ya seperti itulah saat terlalu banyak tingkahnya saat mau belajar. Dan anak menginginkan sesuatu supaya belum belajar. Nah ini sering sekali Oge Nagita apa namanya yang inginkan, ibu kalau Oge mau belajar, Oge boleh minta beliin es krim nggak? Itu biasanya itu yang diminta. Selain itu dia pasti minta, ibu kalau Oge mau belajar boleh nggak Oge gini, Oge nanti diajak mandi di kolam deh Bu, atau nggak di sungai. Kalau Oge mau kalau ibu ngasih ngizinin Oge mau belajar. Nah, saya sebagai orang tua kan mau nggak mau, ya udah nanti ibu ajak deh, Oge mau mandi di mana, nanti ibu ajak. Akhirnya dia mau belajar dan menyelesaikan semua tugas-tugasnya. Dan ini terakhir diganggu oleh si adik ketika kakaknya sedang belajar. Nah, seperti ini contohnya. Ini adiknya. Ini kakaknya sedang belajar. Jadi waktu saat kakaknya belajar, tiba-tiba adiknya tuh langsung main ngambil apa namanya pensilnya. Jadi kakaknya menangis dan bilang, ibu itu adiknya kok dikasih ngambil pensilnya Oge. Jadi saya kasih tahu Oge kan banyak punya pensil, coba pakai pensil yang lain. Enggak, Oge mau yang itu pensil kesayangannya Oge. Adiknya masih kecil, jadi adiknya belum ngerti apa itu pensil. Nanti Oge boleh ya mengalah, kan Oge sebagai kakak, saya sering kasih tahu seperti itu. Nah, kasih yang lain aja adiknya, karena itu Oge tuh egonya tuh tinggi sekali. Jadi rasa ingin mengalahnya itu sedikit sekali, jadi dia tuh ingin biar harus saya gitu. Itu. Jadi saya belum bisa mengontrol emosinya Oge untuk gini egonya dia. Dan ini saat kakaknya sedang belajar, adiknya juga dengan sengaja ikut coret-coret bukunya sampai kakaknya nangis. Nah di situ saya ambil pensil yang dibawa sama adiknya, tapi adiknya menangis. Jadinya semuanya waktu itu udah kacau. Nah ini cara dan strategi untuk meningkatkan minat belajar anak. Jadi pertama saya ajak dia untuk berlomba untuk mengerjakan sesuatu, misalnya disuruh ada tugas dari bundanya, disuruh membuat angka 1 sampai 10. Ayo siapa yang menang duluan? Kalau yang kalah nanti saya coret ya pipinya pakai spidol. Wah, dia kan memang paling nggak suka pipinya dicoret pakai spidol. Jadi wah semangat dia langsung. Wah, 1, 2 itu membuat dia semangat untuk belajar. Terus memberikan motivasi. Nah ini sering sekali saya kasih tahu ke dia, kalau Oge nggak mau belajar, nanti Oge nggak naik kelas. Mau Oge nanti di TK terus, teman-temannya Oge udah kelas 1, kelas 2, kelas 3, pakai baju baru, seragam SD, pakai sepatu baru, topi baru. Saya sering kasih tahu seperti itu kalau dia di saat dia mulai nggak mau belajar. Jadinya dia akhirnya, oh gitu ya Bu ya. Oh jadi kalau orang-orang tuh nggak mau belajar, jadinya nggak naik kelas ya. Iya, nanti kalau Oke nggak belajar, nggak bisa baca lagi nanti, nggak tahu 1+1 lagi nanti kan naik kelas tuh. Saya kasih tahu seperti itu, jadinya dia semangat lagi untuk mulai belajarnya. Nah yang ini memberikan suatu hadiah kecil. Hadiah kecil yaitu berupa tadi seperti dia pengennya mau, Ibu Oge mau berenang di kolam di rumah Bu, kalau nggak kita mandi ke sungai. Itu aja sudah buat mereka mau membuat Oge tuh bahagia sekali. Dan setelah itu memancing rasa penasaran anak. Nah ini
Waktu itu saya waktu melatih mewarnai, waktu itu dia agak kemudian nggak mau mewarnai karena memang ada tugas dari bundanya disuruh menggambar, dia tidak mau. Akhirnya saya ajak dia untuk coba deh, Gek, ambil deh krayonnya dulu. Terus dia mau coba ini campur-campur sekarang warnanya gitu. Nah di situ dia, loh kok mau ya warnanya beda Bu? Ini dicampur warna ini kok mau warnanya seperti ini Bu? Nah itulah hebatnya krayon. Jadi sekarang coba yuk kita buat kerjain tugasnya bundanya tuh, kita pakai warna-warnanya ini. Pasti bagus jadinya. Nah, akhirnya itu dia mau jadinya belajar. Nah, terus mengajak belajar di luar kamar seperti di halaman. Nah, ini sering sekali saya lakukan kepada Oge karena selama ini belajarnya kan terus dalam kamar. Di samping itu saya juga sambil ngomong adiknya. Kalau misalnya diajak adiknya keluar kamar tuh, wah itu nggak kacau jadinya. Jadi saya tidak bisa full konsentrasi untuk mengajarin kakaknya karena saya sudah fokus ngajak adiknya yang nggak bisa diam terus mengajak belajar di luar nih. Kadang-kadang kalau adiknya sudah tidur, nah saat itu baru saya ajak Oke untuk keluar kamar, kayak kita belajar di sini yuk, kayak waktu itu kan karena siang, jadi dia mungkin agak bosan, udah tahu jamnya main, jadi dia minta nanti aja deh Bu. Ya udah kalau gitu ayo kita belajar di luar yuk, kita ambil tikar yuk, misalnya di bawah pohon. Nah, langsung dia semangat. Gue ternyata angin di luar tuh bagus ya Bu ya, enak ya belajar di luar. Nah seperti itu, jadi meningkatkan dia untuk tetap mau belajar di rumah. Nah mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Nah, tempat dan waktu persilahkan. Ini udah. Terima kasih Bu Nadia. Nah, inilah ya kita kalau pakai digital, Bapak saya nggak bisa buka-buka tadi kok tetap mute ya. Berapa kali saya buka. Terima kasih Bunda Dia yang sudah menyampaikan praktek baik yang dilaksanakan di rumah selama BDR ini. Yang pertama yang dapat saya simpulkan begini. Jadi Bunda ingat, jadi orang tua itu adalah pendidik pertama dan utama di keluarga. Ya, pendidik pertama dan utama di keluarga. Nah, jadi Bunda tadi sudah begitu anak Bunda bangun tidur, sudah diajarkan merapikan tempat tidur, kemudian sudah bisa makan sendiri, kemudian gosok gigi, dan lain sebagainya. Nah, muncul kemandirian di sana Bunda. Itu yang benar. Jadi, orang tua itu harus tega. Ya, orang tua itu harus tega. Jadi dia mengajarkan dia menyapu di halaman. Kadang-kadang orang tua itu ada yang tidak tega kepada anaknya. Umur sekian apalagi punya satu anak, laki lagi. Kayak Dewo, dia itu turun aja nggak dikasih yang kasih. Nah, jadi apa yang Bunda lakukan sudah benar sekali. Jadi kita mendidik anak di rumah itu seperti yang Bunda lakukan, tetapi ingat usia mereka. Jadi kita memberikan tugas, kita memberikan beban kepada anak-anak kita, jangan melampaui umur mereka, usia mereka. Jadi kalau sudah bisa merapikan tempat tidur dan sebagainya, itu adalah tanggung jawab mereka. Itu akan dia ingat Bunda untuk selamanya. Nah kemudian Bunda yang perlu diperhatikan apa sih yang mesti dilaksanakan oleh Bunda, nanti mungkin tambahan dikit ini. Jadi kalau pembelajaran di rumah dia lakukan apa? Bermain sambil belajar ya Bunda, bermain sambil belajar. Jadi jangan kadang-kadang kan menghitung 1 tambah 1, 3 tambah 3 itu adalah abstrak sekali itu ya. Jadi karena abstrak sulit. Karena itu kita mesti memberikan dia mainan. Mungkin Bunda punya kaleng 2. Oh kalengnya berapa ya? 2. Oh ini kalengnya 1. Ini kalengnya 1. Berarti ya semuanya 2. Nah itu dulu yang konkret. Satu lagi mungkin nanti Bunda Putu mungkin bisa meluruskan. Menurut saya jangan mengalahkan seorang anak
Kalau dia bermain, anak itu punya alat dan lain sebagainya, biasanya orang tua itu berkata begini, "Dek, kamu kan lebih besar, kamu harus mengalah pada adik kamu." Nah, menurut saya hal itu salah sekali. Kalau Bunda melakukan itu terus-menerus kepada mereka, mereka akan mengalah di semua tempat. Sekarang di rumah mengalah, nanti setelah mereka SD, di SD, pada saat gurunya bertanya, siapa bisa mengerjakan soal ini? Mereka tahu, mereka akan mengalah, akan memberikan kesempatan kepada teman mereka untuk menjawab, padahal mereka tahu. Artinya apa yang mesti kita lakukan? Jadi, kalau di rumah itu, menurut saya, hal yang harus dilakukan, mungkin Bunda bisa mencarikan benda yang sama untuk adiknya. Atau adiknya mungkin diapain caranya itu. Mudah-mudahan nih Bunda Putu yang bisa menambahkan yang Bunda Putu Nugraha ya. Itu. Inilah memang permasalahan-permasalahan yang banyak dihadapi oleh orang tua di rumah. Karena apa? Tidak ada sekolah orang tua kan Bunda? Tidak ada sekolah orang tua. Kalau Bu Putu Nugraha ini, dia sekolah di psikolog ada, karena ada sekolahnya ya. Nah, jadi orang tua itulah orang tua yang tidak tersiapkan dibandingkan dengan yang lainnya. Makanya kita sebagai orang tua harus banyak pembelajaran. Terima kasih Bunda Diah yang sudah menyampaikan paparan yang bagus sekali. Mudah-mudahan apa yang Bunda lakukan menanamkan konsep-konsep kemandirian kepada anak bisa ditoladani kepada bunda-bunda yang lain. Terima kasih Bunda, terima kasih sekali Bunda. Sekali lagi terima kasih Bunda Diah. Mudah-mudahan anak Bunda menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, kemudian menjadi anak yang sukses selanjutnya, dan menjadi anak yang berbahagia selanjutnya. Terima kasih Bunda. Ayah Bunda semuanya, ini juga saya baca di chat tadi ada yang dari Banten. Terima kasih sudah bergabung dari Banten, Jawa Barat. Untuk selanjutnya kami persilahkan sekarang kepada Bunda Putu Nugraheni. Jadi beliau adalah seorang psikolog. Nah, tadi kan sudah mendengarkan sharing dari dua bunda hebat ini ya Bunda. Nah, nanti memang dalam kondisi BDR dan pandemi banyak sekali tantangan di rumah yang dihadapi oleh bunda-bunda di lapangan, khususnya di PAUD. Nah, Bunda kira-kira setelah Bunda memaparkan, kira-kira apa kendalanya dalam menguatkan karakter anak di rumah ya Bunda? Mungkin Bunda Putu nanti bisa menyampaikan itu. Nah, untuk itu waktu sepenuhnya kami berikan kepada Bunda Putu. Dalam arti sepenuhnya sudah 30 menit Bunda, ya 30 menit untuk Bunda untuk menyampaikan paparan materi. Silakan Bunda Putu Nugraheni. Bunda masih mute ya? Ya, sudah. Bunda belum? Ampun. Oh, udah ya. Oke, ampun, Bapak. Ngiring Bunda. Terima kasih atas kesempatannya. Izin memaparkan materi Pak Nyoman dan para bunda, guru-guru, mungkin juga ada ayah yang join di sini. Saya tadi sudah mendengar pemaparan dari Bunda Prita dan Bunda Diah yang luar biasa. Memang nggak mudah untuk menjadi orang tua sekaligus menjadi guru di masa pandemi ini. Apalagi kalau kita ingat di Bali itu peran orang tua bukan hanya sebagai orang tua dan sebagai guru, juga ada peran adat untuk ngayah gitu ya, gotong royong. Jadi memang kebayang sekali perjuangannya, memang betul tepat sekali kalau dikatakan orang tua di zaman pandemi ini juga sama seperti guru, orang tua dan guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Jadi kita perlu mengapresiasi diri, memberikan kesempatan kepada diri untuk mengatakan bahwa saya sudah melakukan yang terbaik. Perkenalkan, saya Putu Nugraheni. Betul sekali saat ini saya praktek sebagai psikolog anak dan remaja, psikolog klinis anak dan remaja. Kemudian saya juga mengajar di Prodi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Senang sekali saya bisa berada di sini untuk
sharing materi sedikit gitu. Kalau dibilang saya belajar psikologi, ya saya belajar psikologi, tapi untuk menjadi orang tua, karena saya saat ini sudah memiliki 2 orang anak, yang satu berusia 6 tahun, sama seperti G. Nagita, kelas TKB saat ini, dan yang pertama itu kelas 2 SD. Jadi saya sebagai orang tua juga, sebagai guru juga di kampus gitu. Jadi ngerasain banget memang betul apa yang dilakukan, apa yang dirasakan oleh orang tua tadi Ibu Diah dan Ibu Prita itu luar biasa. Oke, tadi Ibu Diah sudah memaparkan kendala-kendala yang dihadapi selama PJJ atau BDR, belajar dari rumah. Memang tidak mudah, terus mungkin rasanya sedikit berantakan, sedikit di bawah ekspektasi kita gitu. Rasanya kok mungkin menguras emosi begitu ya. Jadi apa yang kita lakukan kok kayaknya anakku nggak mau nurut ya gitu. Anak saya kok kayaknya susah banget ya Bunda untuk nurut. Setiap saya menyampaikan instruksi atau permintaan, kok rasanya anak saya ini nggak langsung jalan gitu, harus nunggu, mungkin saya harus teriak dulu baru dia mau nurut gitu. Nah, yang perlu kita cek lagi di sini sebetulnya adalah gimana kondisi emosi Bunda atau ayah atau Bapak Ibu guru di sini saat meminta kepada anak-anak kita untuk melakukan sesuatu. Karena anak-anak itu sensitif sekali. Mereka bisa merasakan ketika bundanya ngerasa lelah, bundanya merasa jenuh, bundanya mungkin sedih, kesal. Itu anak-anak pun juga menjadi chaos gitu, jadi sedikit berantakan atau sedikit tidak nurut begitu. Jadi sebelum kita menjadi pahlawan untuk putra-putri kita, untuk anak-anak kita, sebaiknya kita cek dulu ke diri kita, apakah kita sudah menjadi pahlawan untuk diri kita. Karena kalau Bunda sama Ayah di sini pernah naik pesawat, kenapa pramugarinya menyarankan kalau terjadi turbulence, itu yang diberikan masker oksigen pertama adalah diri sendiri. Baru kita bisa membantu anak atau orang di sebelah kita. Karena ketika kita sudah bisa bernafas dengan lega menggunakan masker oksigen, maka kita juga bisa dengan tenang memasangkan masker oksigen ke putra-putri kita ataupun orang di sebelah kita. Setelah kita yakin bahwa diri kita ini sudah nyaman, sudah sejahtera secara psikologis ataupun fisik, tentunya kita juga siap untuk membantu anak atau keluarga atau orang-orang di sekitar kita. Kondisi pandemi tidak mudah, kebayang peran Bunda di sini, peran Ayah di sini, mungkin yang Bunda Diah jualan online, sambil ngecek HP, sambil mikirin tugas G-nya di rumah, terus sambil mikirin protokol kesehatan, kebersihan, belum nanti anak si mau G-nya udah sikat gigi atau belum, terus kemudian tugas lainnya itu luar biasa. Jadi kebayang itulah kondisi ayah bunda di zaman sekarang ini. Tangan bisa jadi banyak, kaki bisa jadi kepala, kepala bisa jadi kaki, seperti itu ya kalau diibaratkan. Jadi luar biasa sekali kita berjuang di masa pandemi ini. Tapi perlu kalau boleh saya ingatkan di sini, mari kita semua melakukan, kita meluk diri sendiri, atau mungkin kalau nggak nyaman memeluk diri sendiri, boleh ingat-ingat lagi ketika bunda atau ayah merasa tidak nyaman, itu paling suka diapain sih sama pasangan atau sama orang tua kita dulu, orang tua ayah bunda dulu waktu masih kecil. Ingat-ingat lagi waktu masih kecil, waktu saya nangis, itu orang tua saya melakukan apa? Apakah dielus kepalanya, atau mungkin ditepuk-tepuk pundaknya, atau mungkin dipeluk. Nah, lakukan sekarang. Boleh dipeluk, terus kemudian ditepuk-tepuk sambil mengatakan kalimat positif, saya hebat, saya masih bisa bertahan di masa sulit ini. Dan itu cukup, bahwa saya sudah cukup.
ini bisa dilakukan terus ketika bunda atau ayah merasa mungkin down, stres, bahkan depresi. Di zaman sekarang ini tingkat bunuh diri meningkat. Banyak orang yang menjadi depresi. Klien-klien saya yang datang pada saya karena pandemi itu rata-rata mengeluhkan tentang keuangan, tentang pekerjaan, tentang tugas-tugas yang berlimpah. Tapi perlu diingat, pilihan hidup kita hanya kita bertahan hidup atau kita memilih untuk mengakhiri hidup. Jadi ketika ayah bunda di sini masih memilih untuk hidup, artinya ayah bunda luar biasa. Jadi perlu diapresiasi, peluk dirinya, atau mungkin dielus-elus dahinya, kepalanya, lakukan supaya merasa nyaman. Kenapa itu perlu kita rutin lakukan? Karena untuk menjadi sehat secara mental ataupun fisik, itu bukan tentang orang yang sejahtera secara fisik dan psikologis, itu bukan orang-orang yang mendapatkan orang-orang yang bebas dari stres. Bukan. Justru orang-orang yang sehat ataupun sejahtera secara psikologis dan fisik adalah orang-orang yang mengalami masalah, tapi kemudian mereka menemukan kesadaran, kemudian mereka belajar, dan akhirnya mereka bertumbuh. Nah, saya rasa semuanya ini sedang berproses. Mungkin sekarang rasanya setiap hari saya marah-marah terus, Bunda. Rasanya setiap hari ketika saya bangun dari tidur, badan itu kayak nggak pernah full. Rasanya seperti belum tidur. Wajar, nggak masalah. Yang perlu dilakukan adalah menyadari, oh, kondisi saya saat ini memang masih lemah atau mungkin lesu, masih lelah seperti itu. Kira-kira apa yang menyebabkan saya menjadi seperti itu? Itu perlu disadari. Terus kemudian belajar. Belajarnya melalui webinar dari sharing atau kelas orang tua berbagi, ini cukup baik untuk membantu ayah bunda untuk terus mengembangkan diri dan terus bertumbuh begitu. Jadi ingat, ini semua kita sedang berproses, dan percayalah bahwa semua proses itu akan menuju ke high level wellness atau kesehatan, kesejahteraan yang baik gitu, yang utuh seperti itu. Dengan tetap menyadari, terus belajar, dan membuka diri untuk terus bertumbuh. Begitu. Kemudian yang bisa dilakukan agar kita terus berkembang, terus bertumbuh, mencapai kesejahteraan psikologis dan fisik adalah dengan self-care. Mungkin ayah bunda belakangan sering membaca di media sosial para profesional atau para ahli atau para praktisi kesehatan mental bersama-sama memberikan pendidikan kepada orang tua, khususnya orang tua, terus kemudian remaja, untuk ingat tetap melakukan self-care. Kenapa begitu? Karena biasanya orang tua itu terlalu sibuk memikirkan anak dan keluarga, tapi lupa kalau dirinya sendiri juga butuh diperhatikan. Yang diingat, yang ditarget, yang dijadikan tujuan adalah gimana caranya supaya saya bisa mengirimkan tugas anak saya ke guru tepat waktu. Tapi lupa mengingat bahwa gimana caranya supaya saya bisa tetap menikmati makanan yang saya buat, yang saya sajikan dengan nikmat. Yang diingat hanya anak, suami, atau pasangan. Kalau bersama mertua dan orang tua mungkin mereka juga masuk ke dalam target kita, tapi lupa tentang diri sendiri. Padahal dengan kita self-care, kita ayah dan bunda menjadi bisa seimbang antara emosi, kemudian kognitif atau pikiran, cara kita berpikir atau memecahkan masalah.
terus kemudian di kesehatan fisik, kesehatan psikis itu menjadi seimbang dan harmonis. Dan akhirnya kita bisa berfungsi dengan baik ketika kita seimbang. Gitu. Kalau ayah bunda tahu Michelle Obama juga mengatakan kepada semua orang tua di dunia ini, untuk menjadi orang tua yang baik, kita harus peduli dulu dengan diri kita. Karena itu sama seperti ketika pesawat turbulens, kalau kita sudah peduli dengan diri kita, maka kita bisa menjadi orang yang peduli lebih total ke anak-anak. Karena apa? Ketika kita sejahtera, anak-anak juga merasakan mama atau ayah atau bunda sedang nyaman untuk saya dekati. Bunda sedang hangat, kemudian itu menjadikan saya sebagai anak ingin dipeluk, begitu. Jadi rawatlah diri kita dulu sebelum kita merawat anak-anak dan keluarga. Kemudian self-care. Terus gimana caranya melakukan self-care? Jadi sebetulnya self-care itu nggak perlu harus sengaja disediakan waktunya. Bisa sambil menemani bermain, sambil bekerja, sambil belajar, kita melakukan self-care. Misalnya tadi, dari Bunda Diah tadi mengajarkan Gek Nagitanya untuk belajar di luar rumah, itu bisa juga, itu termasuk dari self-care. Jadi self-care-nya, kalau bisa sebelum jam 9, mengerjakan tugas atau mengerjakan PR di luar rumah. Jadi sambil berjemur, kita mendapatkan vitamin D, dan tugas tercapai, vitamin D kita dapatkan. Anak-anak juga jadi dapat. Kenapa itu penting? Karena vitamin D itu ternyata dari beberapa riset menyebutkan vitamin D itu berpengaruh ke kesehatan mental. Ternyata orang-orang yang depresi, orang-orang yang mudah stres, itu salah satunya ternyata terindikasi mereka kekurangan vitamin D. Jadi self-care-nya gampang. Setiap sebelum jam 9 pagi, kalau kelewatan sedikit jam 9 ke atas, mungkin di Wita jam 9 ke atas masih agak-agak hangat, nggak apa-apa. Ayo, kita belajar yuk, di luar yuk, sambil berjemur. Mungkin bisa sambil ala-ala piknik gitu ya, jadi sambil bawa tikar, terus kemudian boleh sambil makan. Yuk, buat tugas sambil makan. Bunda yang suapin, Boge yang mengerjakan PR. Nanti Bunda sambil menunggu adik gitu. Terus kemudian Boge kalau ada pertanyaan, Bunda siap untuk menjawab. Kalau misalnya Boge sudah nggak terbiasa disuapin, boleh kerjain tugas dulu. Nanti habis itu Bunda buka ya bekal kita, karena kita lagi piknik nih. Kita bayangin yuk, kita mau piknik mungkin ke kebun raya Bedugul, seperti itu. Itu bisa juga dilakukan, dan biasanya anak-anak sangat suka ketika kita bermain imajinasi. Yuk kita jalan-jalan, Bunda punya taman rahasia. Taman rahasianya ini belum ada yang tahu loh, yang tahu hanya Bunda. Nah, sekarang Bunda mau ngajakin Boge sama adik. Kita piknik yuk ke taman rahasianya Bunda. Terus, untuk masuk taman rahasia, ada kunci. Bunda keluarin dulu. Ini kuncinya. Ayo kita buka pagernya. Kita buka pelan-pelan. Boge sudah bawa tikarnya, sudah bawa bukunya untuk ngerjain tugas. Boge sudah nyiapin bekalnya. Nanti pas Bunda buka pagernya, Boge bantu ya. Boge mau bawa apanya, bukunya, tikarnya, bekalnya. Boleh. Yuk pelan-pelan. Karena ini taman rahasia, nggak boleh ada yang tahu. Maka bicaranya kita pelan-pelan. Buka. Sudah masuk. Ayo kita masuk. Ya, kita piknik ke taman rahasianya Bunda. Ayo ambil tikarnya. Nah, itu kita happy ketika kita bermain, kita mencoba berbicara dengan intonasi yang naik turun, terus kemudian kita sambil senyum. Apalagi kalau misalnya di sana kita juga sambil berlompat atau menari-nari gitu. Itu juga membuat mood kita jadi lebih baik. Jadi dancing atau menari atau movement itu bisa membantu mood kita yang tadinya dari lelah, kemudian menjadi lebih baik, menjadi lebih positif, seperti itu. Jadi, itulah self-care, bisa dilakukan sambil mengerjakan banyak hal, gitu. Nah, ini ide-ide self-care lainnya.
salah satunya adalah dengan tetap terhubung dengan keluarga dan teman. Karena apa? Karena biasanya orang-orang yang depresi adalah orang-orang yang kesulitan untuk menyebutkan siapa sih orang yang bisa saya andalkan. Karena orang-orang yang depresi itu biasanya orang-orang yang menarik diri, terus kemudian dia ngerasa bahwa semua orang menyalahkan dia. Dia merasa bahwa dia adalah orang yang useless, dia nggak bermanfaat untuk hidupnya dia, untuk dunia ini. Jadi ketika kita sudah menyadari bahwa untuk menjadi sejahtera kita harus tetap terhubung dengan keluarga, maka bisa dilakukan. Di masa pandemi ini yang biasa saya lakukan adalah dengan video call. Kalau misalnya Bunda Prita tinggal dengan orang tua, itu sangat menguntungkan gitu ya, karena Ananda jadi bisa setiap saat berinteraksi dengan kakek, dan kakek juga sebagai orang tua biasanya lansia sangat butuh dengan berinteraksi dengan cucunya, karena rindu dengan cucu itu bisa sampai nangis, karena orang tua saya juga walaupun kami berdekatan tapi rumah kami terpisah, sehingga ketika orang tua saya merasa rindu, yang dilakukan oleh anak-anak saya adalah setiap hari video call, bahkan kayak minum obat sehari bisa sampai 3 kali, tapi itu membuat kami tetap terkoneksi dan lebih sejahtera begitu. Pijat kaki dan punggung. Nah, ini permainan yang paling menyenangkan. Untungnya anak saya perempuan-perempuan. Kalau anak laki-laki juga sebetulnya bisa. Jadi bisa aja kita bermain peran di salon. Wah, ini saya paling suka. Jadi di rumah itu selalu sedia minyak, entah baby oil, entah minyak zaitun, gitu. Terus kemudian, yuk hari ini kita bermain salon. Nah, itu asik banget. Nanti anak-anak akan mengoleskan minyak di tubuh bunda atau ayah, terus kemudian pura-pura jadi capster yang facialin wajah bunda, gitu. Itu kita sambil tiduran, kita ketiduran nggak apa-apa. Biasanya anak-anak akan mengatakan nggak apa-apa, tidur aja nggak apa-apa, karena mereka merasa senang ketika mereka bisa mengekspresikan rasa sayang mereka ke orang tua, gitu. Jadi orang tua dapat kesempatan rebahan, terus kemudian mendapatkan pijatan, anak-anak juga ngerasa, oh saya ini dibutuhkan loh oleh orang tua saya, begitu. Terus kemudian setelah kita rutin melakukan self-care itu tidak harus dilakukan saat kita merasakan stres, ini harus rutin dilakukan, bahkan setiap saat, setiap waktu dilakukan. Ketika kita sudah melakukan itu rutin, maka kita mencapai keseimbangan. Dan akhirnya semuanya menjadi harmonis dan kita siap untuk memberi, memperhatikan putra-putri kita dan keluarga kita. Yang bisa kita lakukan, yang bisa kita berikan ke anak-anak dan keluarga, itu ini saya akan paparkan tentang 5 bahasa cinta. 5 bahasa cinta yang sebetulnya bukan hanya ayah bunda yang bisa mengekspresikan. Biasanya anak-anak itu justru malah guru yang paling tulus, guru yang paling baik tentang bahasa kasih, bahasa cinta. Yang pertama, sentuhan fisik. Sentuhan fisik ini sangat bisa dilakukan. Tadi kalau kita perhatikan dari Tisha, dia suka banget pelukin keluarganya sambil mengatakan I love you. Nah, kita pun juga bisa melakukan itu. Kalau anak-anak itu sudah terbiasa meluk, maka dia menjadikan pelukan itu sebagai self-soothing. Self-soothing itu semacam P3K ketika kita terjatuh. Berarti yang dibutuhkan ketika terjatuh itu betadin atau obat merah, seperti itu. Nah, ketika anak ngerasa bosan, ngerasa capek, self-soothing-nya itu bermacam-macam. Kalau Tisha mungkin suka memeluk dan mengatakan I love you, mungkin ini sering dilakukan, apalagi ketika dia merasa lelah, mungkin itu akan lebih sering dia berikan ke orang tua dan orang-orang yang dia cintai, karena itulah bahasa kasih dia dan itulah cara Tisha memenuhi apa yang dia butuhkan, begitu. Terus kemudian yang kedua adalah hadiah. Oh ya, sentuhan fisik ini bisa kita dapatkan juga sambil self-care tadi, sambil pijet-pijetan, sekeluarga, itu bisa kita penuhi, karena taktil dan taktil, kulit dan kulit, itu semakin sering terhubung, itu ternyata membangun neuron di otak,
dan itu yang menjadikan bonding antara orang tua dan anak itu semakin erat. Bahkan sebelumnya saya pernah penelitian di Lombok terhadap survivor gempa. Kemudian di situ ada perlakuan dengan memberikan pijatan dari ibu ke anak. Ternyata itu hasilnya luar biasa, mampu menurunkan stres ibu dan juga anaknya. Di mana mereka yang survivor ini tinggal di huntaran atau seperti rumah pengungsian begitu ya. Mereka yang tinggal di huntaran itu ketika diberikan kesempatan untuk pijat-pijatan, yang mereka mengatakan sebelumnya saya nggak pernah melakukan ini, ketika saya melakukan ini rasanya saya ingin mengekspresikan rasa cinta saya kepada anak saya. Dan ternyata dari kegiatan itu bisa menurunkan tingkat stres, depresi, dan tingkat kecemasan dari ibu dan juga anak. Jadi ini sangat sangat menguntungkan. Kemudian hadiah. Hadiah tidak melulu tentang materi. Jadi kalau di rumah saya, kebiasaannya hadiahnya itu bisa berupa gambar. Jadi ini yang paling sering memberikan adalah anak-anak saya. Mereka tiba-tiba nanti di kamar, mereka mengatakan ada rahasia untuk ibu. Ibu nggak boleh masuk. Oke, saya menghargai itu. Kemudian mereka keluar dan mengatakan, Tara, ini surprise untuk ibu. Ternyata mereka menggambarkan, I love you, ibu. Nah, itu berarti mereka sedang mengekspresikan rasa cintanya. Nah, bunda dan ayah bisa melakukan hal yang sama. Mungkin ketika ulang tahun, kita nggak melulu merayakan, kita tidak melulu memberikan hadiah yang wah gitu, tapi dengan menyempatkan diri untuk menggambar atau membuatkan satu cerita yang spesial untuk putra-putri kita, itu rasanya mereka sudah wah banget. Karena sebetulnya dari hasil penelitian, seberapapun banyak mainan yang kita berikan ke anak-anak kita, tapi kalau kita tidak pernah menemani mereka bermain, itu sama saja bohong. Karena yang mereka butuhkan itu adalah benar-benar kehadiran orang tua. Biasanya kalau kita lelah, kita bisa mengatakan, saya lelah seharian, rutinitas, mungkin menjemukan, sejak bangun tidur, saya harus masak, kemudian memikirkan tugas anak-anak, belum tugas kantor, itu kita bisa mengatakan saya lelah. Tapi cara anak-anak mengekspresikan rasa lelah mereka adalah dengan mengajak orang tuanya bermain. Nah, gimana kalau bayangkan ketika anak-anak, Bunda, ayo bermain bersama Mbok Ge atau bersama saya. Tapi terus kemudian bundanya mengatakan, Bunda lagi lelah. Itu mereka mungkin mengatakan, oh ya nggak apa-apa, tapi dalam hati mereka kecewa dan mereka merasa kesepian. Ingat, bermain itu adalah hak asasi dari anak, dan kita sudah sepakat di Indonesia waktu itu bersama waktu itu ada konferensi PBB waktu itu di Bali, menyatakan kita sepakat bahwa bermain itu termasuk hak asasi anak, sehingga bermain itu wajib diberikan, dan bermain itu bisa sambil belajar sambil bermain, bermain sambil belajar. Bahkan dengan kita biasanya beberapa orang tua yang terlibat permainan bersama anak itu merasakan rasanya nggak seperti jadi orang tua loh, kayaknya lepas semua beban pikiran, udah jadi anak-anak aja gitu. Jadi itulah keuntungannya bermain. Bermain itu tidak terpatok dari usia, jadi semua usia boleh bermain, dan bermain itu bisa menyejahterakan. Jadi hadiah tidak melulu tentang materi, menemani bermain atau memberikan gambar, memberikan nyanyian, memberikan cerita yang spesial untuk anak-anak, itu bisa kita berikan sebagai ungkapan cinta kita kepada anak-anak. Kemudian kata afirmasi. Kata afirmasi di sini mungkin bunda dan ayah sering memberikan kepada anak-anak kita, berikan kata-kata afirmasi positif, mungkin bisa ditempel di botol minum atau di gelas mereka, saya anak hebat, atau saya anak yang penuh kasih, gitu. Itu ternyata dari hasil penelitian, ketika air diberikan kata positif, itu dia akan partikel-partikel air itu berubah menjadi kristal yang cantik, dan ketika itu diminum, karena
sebagian besar tubuh kita adalah darah dan darah itu adalah air, menjadikan tubuh kita pun juga menjadi positif, seperti itu. Jadi kata afirmasi termasuk dalam bahasa cinta. Kemudian quality time. Quality time ini bisa dilakukan bersamaan semuanya, sambil bermain, kemudian memberikan kata afirmasi selalu, memberikan hadiah. Kebiasaan di rumah yang bisa dilakukan adalah menggambar bersama. Itu bisa quality time. Mungkin menggambar bersama dalam satu kertas, ada bagian ayah, ada bagian bunda, ada bagian kakak, ada bagian adik, terus kemudian saling sharing di situ. Jadi dari sana kita bisa tahu sudut pandang anak-anak kita dan sudut pandang pasangan kita. Sebetulnya bagaimana pasangan melihat anak-anak dan istri atau suaminya, begitu. Kemudian memberikan servis. Memberikan servis ini salah satunya mungkin yang biasanya kakak, biasanya dulu saya sering dimandiin, dulu saya sering disuapin, tapi kok saya sudah besar. Terus kemudian ayah sama bunda mengatakan, udah besar nggak usah disuapin gitu. Tapi yang namanya anak-anak tetap anak-anak, mereka akan merindukan itu. Nggak masalah ketika, jadi seperti Bunda Prita mengatakan kalau misalnya paginya disuapin, berarti nanti enggak ya, gitu. Jadi tetap ada kesepakatan di sana, berarti kita benar-benar menghormati mereka dan mengajarkan mereka untuk komit dengan kesepakatan yang ada. Oke, berarti sekarang disuapin, nanti siang sama sore saya makan sendiri ya, Tisha makan sendiri ya, Bunda, gitu. Nah, seperti itulah. Jadi memberikan servis juga termasuk dalam bahasa cinta. Kemudian kita juga bisa memberikan atau melatih regulasi diri anak. Kenapa sih regulasi diri anak ini penting? Karena dari semua pendidikan karakter yang diberikan orang tua, ayah bunda, ataupun guru-guru, semuanya itu bergantung ke regulasi diri. Regulasi diri itu contohnya ketika anak mau mengekspresikan emosi, dia bisa mengukur. Kalau saya marah, itu boleh. Tapi gimana ya caranya supaya orang tua saya tahu, supaya ayah bunda tahu kalau saya marah, tapi saya tidak menyakiti perasaan ayah bunda. Nah, itu artinya anak-anak sudah mampu regulasi diri. Nah, tapi kok susah ya, Bun, untuk mengajarkan itu ke anak-anak? Wajar, karena regulasi diri itu perannya di otak adalah di prefrontal cortex, otak di bagian depan. Nah, otak bagian depan ini baru tumbuh ketika mereka masuk di usia remaja akhir atau bahkan dewasa. Jadi kira-kira sekitar 20-an sampai 24 tahun, itu baru terbentuk sempurna otak di depan ini, prefrontal cortex. Tapi, nah kalau begitu artinya ini nggak perlu dong kita ajarkan. Perlu sejak dini, terutama untuk anak-anak yang usianya 5 tahun, 6 tahun, mereka sudah harus belajar tentang norma, tentang nilai-nilai yang ada di lingkungan, sehingga mereka bisa bertingkah laku sesuai dengan harapan lingkungan di sekitarnya, sehingga mereka tidak menyakiti orang-orang di sekitarnya. Begitu. Tapi tetap ingat, ayah bunda dan bapak ibu guru tidak meminta untuk anak-anak selalu mengekspresikan emosi yang baik. Karena yang namanya manusia pasti merasakan sedih. Yang namanya manusia itu pasti merasakan marah. Ibarat gunung, kalau dia gunung berapi, terus kemudian kita tidak izinkan gunung berapi itu meletus, suatu saat gunung itu akan meletus dengan dahsyat dan akhirnya semakin banyak korban. Akan lebih baik kalau misalnya seperti gunung berapi kemarin ketika mau meletus, akhirnya kok nggak jadi meletus karena ternyata ada retakan-retakan dan itu yang menjadikan laharnya bisa merembes. Jadi ada rembesan-rembesan lahar dan akhirnya tidak meledak seperti itu. Jadi izinkan anak untuk marah, tapi ajarkan gimana sih caranya mengekspresikan amarah tapi dengan cara yang baik, begitu. Dan kita terima mereka apa adanya. Bagaimanapun kondisi mereka, baik ataupun buruk, bunda dan ayah tetap menyayangi kamu. Yang penting kamu menyampaikan dengan baik, seperti itu. Dan regulasi diri itu juga termasuk kemampuan untuk menyesuaikan emosi, perilaku, perhatian sesuai dengan harapan sosial. Melatih regulasi
diri dari anak usia dini, yang bisa dilakukan adalah menjadi contoh yang baik. Ketika kita mengharapkan anak-anak kita dapat mengekspresikan marahnya mereka dengan adaptif, maka kita pun juga harus memberikan contoh yang baik. Kalau marah, boleh kok bunda itu boleh marah, ayah boleh marah. Tapi sampaikan saja, bunda marah, bunda tidak suka dengan apa yang kamu lakukan. Nah, dengan begitu, anak jadi tahu, oh, bunda lagi marah, berarti apa yang bisa saya lakukan? Itu bisa disampaikan juga oleh bunda dan ayah. Jadi orang tua nggak perlu selalu perfect. Kita boleh juga sekali waktu kita kondisinya tidak baik, kita lelah, tapi sampaikan supaya anak-anak tahu. Mereka juga bisa memberikan tanda, oh ini bunda lagi nggak baik. Nah, sebelumnya sudah pernah disampaikan oleh bunda, kalau pas lagi nggak baik, bunda butuh sendiri, misalnya seperti itu. Atau bunda butuh kopi, atau bunda butuh minum coklat hangat. Biasanya anak-anak akan berusaha untuk mencarikan agar bundanya kemudian menjadi, bunda atau ayahnya menjadi lebih nyaman. Terus kemudian ajarkan teknik bernafas. Kalau yang Hindu, mungkin bisa dilatih dengan berjapa atau pranayama, dengan menarik nafas, tahan, hembuskan. Kalau yang Muslim, bisa dengan berzikir, itu sambil mengontrol nafas, itu baik untuk melatih anak-anak, melatih emosi anak-anak. Karena ketika kita emosi, nafas kita jadi pendek-pendek. Yang bisa kita lakukan adalah mengontrol nafas kita supaya ritmenya teratur. Nah, dengan ritme nafas teratur, akhirnya emosi kita juga jadi teratur. Kemudian, sering-sering memberikan pelukan hangat, seperti Tisha tadi, karena tactile, ketika sensori anak di sensori tactile itu terstimulasi, maka anak tumbuh menjadi anak yang lebih adaptif. Biasanya anak-anak yang bermasalah di sensori tactile itu menjadi anak-anak yang cemas. Makanya sejak dini sering-sering diberikan stimulasi di sentuhan. Kemudian bisa juga dengan bermain dengan aturan. Ajarkan kapan dia boleh main. Kalau tadi Bunda Prita mengajarkan dengan jam yang dikasih warna, itu sangat menarik sekali. Jadi, oh nanti sampai di jarum panjangnya di warna biru, warna merah, warna pink, atau warna apa, gantian Bunda yang bermain. Terus kemudian nanti sampai jarum panjangnya di warna apa, gantian ayah. Nah, itu bermain dengan aturan membiasakan anak untuk meregulasi diri. Karena untuk anak-anak yang biasanya anak-anak usia 2 tahun sampai 3 tahun, mereka bahkan sampai ke 4 tahun, biasanya mereka menginginkan semuanya milik mereka sendiri, dan itu wajar, itu tahapan perkembangan yang wajar. Nah, tapi kita juga perlu ajarkan bahwa semua itu ada aturannya dengan cara tadi, dengan aturan-aturan saat bermain. Terus kemudian olahraga. Kenapa olahraga penting? Karena olahraga ternyata bisa menstimulasi semua sensori yang ada di tubuh kita. Gitu. Jadi ketika sensorinya sudah berkembang dengan baik, regulasi diri itu terdiri dari sensori, emosi, dan kognitif. Jadi kalau sensori sudah oke, dia akan mempengaruhi emosi. Emosi sudah oke dan sensori, dia akan mempengaruhi ke kognisi. Jadi seperti 3 lingkaran yang saling berkaitan. Seperti itulah regulasi diri. Kemudian tadi saya sepakat dengan Bunda Prita, dibuatkan jadwal sehari-hari karena itu sangat membantu anak-anak, terutama di masa PDR. Saya menggunakan ini juga, tapi karena anak saya sudah kelas 2 SD, saya mengajarkan dia untuk menulis sendiri jadwal. Jadi apa saja yang dibutuhkan sebelum sekolah itu terjadi, dan setelah sekolah itu berakhir. Saya hanya mengingatkan, coba cek list kegiatan atau list jadwalnya, kemudian kakak lakukan sendiri. Nah, adiknya biasanya langsung ikut-ikutan, karena ngeliat kakaknya lakukan itu, dia juga ingin, oh kakak kok kayaknya keren ya melakukan itu, adik juga mau. Adiknya pun juga menulis sendiri jadwal-jadwal mereka, begitu. Terus kemudian kenalkan berbagai macam, kenalkan berbagai macam emosi. Ini yang sering terjadi di Indonesia. Di Indonesia, orang tua mengharapkan anak itu menunjukkan emosi yang baik saja. Jangan nangis, gitu kan sudah besar. Loh, kenapa emangnya kalau menangis? Menangis itu penting loh untuk membantu kita mengurangi emosi negatif. Jadi kita izinkan mereka untuk merasakan emosinya, tapi sebelumnya kita kenalkan bahwa emosi itu ada
macam-macam loh, ada emosi takut, sakit. Mungkin kalau ayah bunda mau mengajarkan tentang emosi, boleh tonton filmnya Inside Out. Di situ mengajarkan tentang emosi dasar, 6 emosi dasar di anak-anak. Itu penting diajarkan. Terus kemudian validasi emosinya. Ketika anak menangis, tanyakan, bunda lihat kamu menangis. Boleh cerita ke bunda apa yang kamu rasakan? Aku sedih bunda. Kamu sedih. Nah, itu berarti kita sedang memvalidasi emosinya dia. Kenapa kamu menangis? Kenapa kamu sedih? Nah, itu berarti kita membantu anak menyadari apa sih yang membuat dia itu merasa sedih. Nah, setelah itu, ajarkan gimana caranya atau apa sih yang kamu butuhkan, apa sih yang Ananda butuhkan saat merasa sedih. Oke, kamu sedih ya? Oke, kamu sedih saat ini karena tadi makananmu jatuh. Nah, sekarang kira-kira apa yang kamu mau, nak? Aku mau dimasakin lagi, bunda. Oke, bunda akan masakin sekarang. Jadi, ternyata bunda pun juga menerima aku saat aku sedih. Nggak masalah loh mengekspresikan rasa sedih. Maaf bunda, lagi 2 menit ya bunda. Oke, siap Bapak. Terus kemudian bisa juga dengan menggunakan metafor seperti gunung berapi tadi, bahwa amarah itu penting untuk diekspresikan tapi dengan cara yang baik. Karena seperti gunung berapi, kalau dia rutin meletus, maka dia tidak akan menjadikan letusannya itu semakin dahsyat. Kemudian, yang terakhir dari saya, izinkan saya mengingatkan kepada ayah bunda bahwa kita tidak butuh menjadi sempurna, tapi yang kita butuhkan adalah menjadi utuh dan lengkap. Terima diri kita apa adanya, diri kita yang mungkin sedang merasakan emosi baik, kelebihan-kelebihan kita, tapi kita juga perlu menerima bahwa kita memiliki kekurangan. Sekian dari saya, ayah bunda, bapak ibu guru semuanya, dan Bapak Nyoman, semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih Bunda Putri Nugraheni. Mungkin kalau diberikan waktu lagi 2 jam, kita kekurangan dengan materi Bunda nih Bunda. Karena kita keterbatasan waktu nih Bunda. Terima kasih sekali, saya banyak sekali mendapatkan ilmu di materinya Bunda ini, dan tentunya juga bunda-bunda yang lainnya ya, yang semuanya yang bergabung di kelas berbagi untuk orang tua saat ini. Bundanya materinya Bunda Nugraheni sangat menarik sekali. Jadi kalau kita, mungkin ada beberapa yang bisa saya simpulkan, jadi kalau kita mau mengajarkan anak, mendidik anak, nyamankan diri kita sendiri dulu. Itu perannya Bunda, nyamankan diri kita sendiri. Nah, bagaimana cara menyamankan diri sendiri? Nah, mungkin kontrol emosi dan lain sebagainya. Apakah boleh marah kita? Boleh marah, sehingga undang-undang kita keluarkan Bunda ya. Boleh marah. Marahnya di mana? Nanti marahnya di kamar sendiri ya. Itu kira-kira ya Bunda. Nah, kemudian banyak hal sebenarnya yang dapat kita di sini. Ada 5 bahasa cinta. Mesti apa yang dilakukan oleh orang tua di rumah. Kemudian yang terakhir tadi Bunda menyatakan anak itu izinkan marah. Jadi bukan orang tua aja yang marah, anak pun juga diizinkan untuk marah. Sehingga kalau dia sudah marah, nanti gunungnya tidak meletus ya. Bunda terima kasih atas paparannya selama 30 menit, tapi padat sekali dan banyak sekali yang masuk di sini. Artinya ilmu yang di sini kita dapatkan. Nah Bunda, ini ada banyak sekali pertanyaannya Bunda. Mungkin bisa saya bacakan yang pertama ini Bunda. Saya kalau yang sama saya abaikan. Ini Bunda, ada yang bertanya dari IGAK Iswari dari TK Universal dan Pasar Selatan. Aktivitas apa yang bisa diberikan bagi anak yang diasuh oleh pengasuh anak karena orang tua bekerja Bunda? Mungkin satu persatu ya Bunda ya, satu dulu ya. Ya. Saya ulang Bunda, aktivitas apa yang bisa diberikan bagi anak oleh yang diasuh oleh pengasuh anak karena orang tua bekerja. Terima kasih. Silakan Bunda.
Bunda masih di mute ya? Masih mute, Bunda? Iya. Nggih, sampun. Iya, sudah. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi, yang bisa dilakukan untuk ayah bunda yang sibuk dengan pekerjaan, tapi ingin sekali memberikan perhatian kepada anak-anak adalah sebetulnya dari hasil penelitian cukup menemani anak-anak bermain selama 30 menit. 30 menit, tadi seperti Bunda Prita, saya setuju banget. 30 menit aja itu sudah cukup. Tapi kita benar-benar here and now, kita mindful, kita utuh untuk anak-anak. Itu sudah cukup. Ada penelitiannya, jadi ibu yang di penjara, dia terpisah dengan anaknya, tapi diberikan kesempatan oleh sipir penjara untuk ketemu dengan anaknya dan menemani bermain selama 30 menit. Itu dalam waktu seminggu sekali. Ternyata anaknya tumbuh menjadi anak yang sejahtera, sehat mental dan fisik. Begitu. Jadi sebetulnya 30 menit sehari itu cukup. Kalau yang di penjara, karena dia di penjara 30 menit seminggu itu cukup, tapi kalau kita sehari-hari 30 menit rasanya bukan sesuatu hal yang susah gitu ya. Kita berikan kesempatan. Tapi benar-benar mindful dan utuh seperti yang Bunda Rita sampaikan. Begitu Bapak. Ampura Bapak masih di-unmute, masih di-mute. Ya, benar seperti apa yang disampaikan Bunda. Artinya Bunda, kalau kita bermain 30 menit tanpa diganggu oleh apapun, contoh gadget tidak boleh mengganggu Bunda ya. Betul. Ya, terima kasih Bunda. Bunda, sebelum pertanyaan selanjutnya, perlu saya ingatkan kepada peserta semuanya, Bunda-Bunda, ayah Bunda semuanya, nanti kesan dan Bunda bisa nanti memberikan pertanyaan, kesan-pesan di formulir evaluasi, Bunda ya, di formulir evaluasi yang linknya akan disampaikan menjelang akhir acara. Lalu ayah bunda yang punya akun Instagram atau Facebook, silahkan follow dulu akun Pautpedia dan BP Paut dan Dikmas Bali. Nah itu nanti Bunda ya, saya ingatkan sekali lagi, jadi Bunda bisa memberikan pesan dan kesan, pertanyaan di formulir evaluasi yang linknya akan dicat nanti di room ini. Itu. Bunda, untuk pertanyaan selanjutnya, ini dari Niketut Sutriani. Bagaimana memberikan pengertian kepada anak yang iri kepada adiknya? Karena semenjak adiknya lahir, ia merasa kurang mendapatkan perhatian dari ibunya. Silakan Bunda. Baik, terima kasih. Jadi perasaan iri itu wajar sekali dirasakan oleh anak pertama atau sebagai kakak gitu ya, anak pertama atau anak kedua yang mungkin punya adik. Nah, yang bisa saya sarankan di sini adalah kita memberikan waktu. Jadi ada kalanya kita penuh untuk kakak, ada kalanya kita penuh untuk adik. Dan itu disepakati bersama. Jadi, oke, Bunda melihat sepertinya Bunda menjadi rebutan ya untuk kakak sama adik. Kita buat jadwal yuk supaya kakak sama adik masih merasa happy di rumah bersama Bunda. Yuk, kalau hari Minggu dari bangun tidur, mungkin bangun tidurnya jam 6 atau jam setengah 7, siapa yang mau nganter Bunda jalan sehat atau jalan-jalan untuk olahraga Minggu pagi, kalau semuanya oke semuanya. Terus berarti setelah itu masak, karena adik masih umur 2 tahun, boleh sama kakak dulu ya. Jadi kalau Minggu setelah olahraga, Bunda itu penuh untuk kakak. Nah, adik sama ayah dulu. Nanti setelah masakan jadi, kita kumpul lagi di meja makan bersama. Jadi mereka tidak merasakan adanya keirian, kok kayaknya Bunda sama adik terus, sama aku nggak pernah, karena kita sudah buat kesepakatan, ada kalanya Bunda untuk kakak, ada kalanya Bunda untuk adik. Begitu juga dengan ayah, ayah juga perlu melakukan hal yang sama. Begitu. Gitu Bapak, semoga menjawab. Bapak masih di mute.
Oh, udah ya. Ini terus ke-mute lagi nih, Bunda. Terus mute aja. Terima kasih atas jawaban Bunda yang sangat menarik sekali. Artinya saya dapat ilmu baru di sini juga nih karena punya anak yang sudah punya cucu begini. Artinya tidak numplak perhatiannya kepada anak yang kecil aja. Biasanya kalau orang tua itu anak yang besarnya dikalahkan Bunda ya. Anak kecil itu ya terus. Nah, jadi caranya buat jadwal berbagi. Terima kasih Bunda. Bunda, untuk pertanyaan nomor 3 dari Bunda Elida. Bagaimana mengajarkan anak berhitung karena anak sulit mengingatkan sekarang? Anak saya sudah usia 5 tahun. Saat diajak belajar menghitung benda, dia bisa, tapi saat mengingat bentuk angka tidak bisa. Saat mewarnai juga cepat bosan. Kebetulan adiknya juga senang ikut belajar, tapi adiknya dominan jadi kakaknya ikut apa yang adiknya dilakukan. Bunda. Baik, terima kasih. Jadi sebetulnya untuk mengajarkan matematika dimulai dari menggambar. Kalau anak sudah terbiasa menggambar, kita bisa kemudian mengajarkan atau meminta anak, yuk gambar rumah. Tapi sekarang rumahnya 2. Nah, jadi kan anak sudah tahu, oh berarti ada di sini kita mengenalkan konsep berhitung. Rumahnya ada 2, berarti saya gambar 1 sebelah sini, kemudian 1 sebelah sini. Nah, itu belajar sambil bermain. Terus kemudian bisa juga dengan menggambarkan apel, kemudian apel misalnya ada 5, kemudian diajarin untuk hitung. Atau ketika Bunda belanja, terus kemudian mungkin beli telur 10. Nah, terus kemudian, kakak ayo sini, bantu Bunda hitung. Bener nggak Bunda ini belinya 10? Coba, yuk sebelum masukin ke kulkas, ambil 1. Ayo, berapa? 1. Terus 2, gitu, 3. Nah, seperti itu. Jadi, sambil bermain, sambil berkegiatan, intinya harus fun. Kemudian di situ anak jadi lebih mudah menyerap. Dan biasanya matematika atau berhitung itu diawali dari menggambar. Nah, bagaimana kalau ternyata mewarnai tidak suka? Nggak masalah, karena kita tidak bisa memaksakan anak-anak itu suka semuanya. Karena ada tipe anak, biasanya kalau nggak suka mewarnai, dia lebih suka lari-larian. Jadi mungkin yang dia butuhkan, sensori yang dia butuhkan saat itu adalah bergerak dulu. Nggak masalah. Nah, kalau ternyata itu tugas, gimana Bunda? Nah, caranya diakalin, berarti penuhin dulu, jadi ajaklah anak-anak kita belajar tapi sambil menyenangkan. Penuhi dulu kebutuhan sensorinya dia, karena yang dibutuhkan adalah berlari atau bergerak. Boleh sambil misalnya Bunda sibuk banget, harus ngambilin jemuran gitu, terus kemudian tapi harus ngerjain PR. Bunda punya permainan. Yuk kita ambilin jemuran, di sini ada keranjang, di sini jemurannya, bantu Bunda mindahin baju-baju yang kering ini ke keranjang, tapi sambil lari. Ayo, mulai. 1, 2, 3, ya mulai. Nah, setelah dia terpenuhi kebutuhan untuk lari-larinya, yuk, tadi sudah lari-lari. Sekarang kerjain tugas mewarnai ya, Nak. Gitu, kerjain dulu. Nanti ketika dia bosan, kayaknya kamu mulai bosan. Apa yang kamu butuhkan? Kamu butuh apa, Nak? Mau main sepeda sama Bunda? Ayo, Bunda temani. Jadi, kenalkan konsep belajar itu adalah kegiatan yang menyenangkan. Jadi, bukan sesuatu yang dipaksakan. Karena balik lagi juga anak-anak itu karena mereka masih sangat mindful dan tubuh mereka itu sangat pintar, sehingga mereka tahu apa yang mereka butuhkan. Kalau mereka tidak suka mewarnai dan karena mewarnai itu duduk diam dan mereka lebih suka lari-lari, artinya sensori di tubuhnya mereka yang mereka butuhkan untuk stimulasi adalah dengan bergerak. Maka penuhi dulu kebutuhan dia, baru kita minta dia untuk mengerjakan tugasnya. Begitu. Begitu Bapak mungkin bisa membantu. Begitu juga dengan mengenali angka, sama penuhi dulu kebutuhannya, baru kita mulai belajar mengenali angka. Begitu. Intinya harus fun semuanya. Terima kasih Bunda. Memang konsep learning power itu adalah bermain sambil belajar. Jadi dengan dari permainan-permainan mereka akan mengenal yang dari konkret dulu ya, dari konkret kita mengenal kata. Terima kasih Bunda. Mungkin Bunda-bunda orang tua, mungkin ada yang mau berpendapat
dengan apa yang disampaikan pada orang tua tadi itu? Ada Bunda Prita, ada Bunda Dia? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Ada Bunda? Masih di mute Bunda, kalau ada yang mau silakan Bunda. Terima kasih Bapak. Iya. Saya ingin menambahkan sedikit. Iya, silakan Bunda. Bagaimana cara untuk mengajarkan anak mandiri itu sebenarnya dari awal adiknya Oge lahir. Nah, di situ saya merasa susah untuk ngurusin mereka berdua. Jadi saya ajarkan Oge untuk pertama dia sudah melihat kayak seperti gimana saya rempongnya gitu ngajak adiknya. Jadi dia awalnya memang tidak mau untuk belajar sendiri. Misalnya mandi, makan itu yang paling susah pertama Pak saat mandi. Oge harus mandi sendiri, enggak bisa Bu. Oge belum bisa pakai sabun di punggung. Nah gitu. Ya udah. Jadi saya sambil ngajak adiknya waktu bayi itu saya ajak dia mandi, saya sabunin punggungnya, dan dia mandi sendiri sambil gendong adiknya. Saya ajak, soalnya lumayan jarak kamar mandi sama jarak kamar saya. Jadi setiap kalau dia mandi sendiri, dia pasti teriak, "Ibu, Oge belum bisa giniin punggung." Jadi saya sambil gendong adiknya. Jadi sekarang gimana caranya ya biar dia bisa mandi sampai punggungnya. Jadi saya belikan dia shower cup. Nah, itu saya kasih tahu caranya. Nanti kalau kayak mau mandi giniin punggungnya pakai ini aja ya. Bawa ke belakang tangannya pasti bisa. Akhirnya dari situ dia bisa belajar sendiri, makan sendiri juga dia ngelihatnya ya dari pengalamannya seperti itulah Pak. Saat dia kasihan melihat saya ngajak adik dan sampai suatu ketika juga dia pernah bicara seperti ini. Ibu pasti Ibu capek ya seharian udah ngajak adik, seharian udah nemenin Oge. Kadang dia selalu bilang, "Ibu mau Oge pijitin nggak?" Kalau mau Oge pijitin ya. Ya mungkin itu jadi buat saya semakin semangat menjalani semuanya gitu Pak. Sampai sempat saya karena jenuhnya saya karena mungkin sudah merasa kesel jadinya ya sampai ya marahin anak gitu Pak. Jadinya ya untuk mandiri anak itu pasti dilihat dari dirinya dia sendiri karena ngelihat orang tuanya sibuk untuk ngurusi hal yang lain. Jadi itu yang buat Oge lebih mandiri. Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih Bunda Dia atas tanggapan juga disampaikan saat ini. Nah, tidak terasa waktu berjalan cepat sekali, 2 jam ini kok cepat sekali ya. Nah, Bunda mungkin ada lagi satu pertanyaan nih Bunda ya. Ini dari Krisna Dewi dan Kadek Danikawati. Ini pertanyaannya mirip ini. Seberapa seringkah kita, Bunda-bunda nanti kalau ada tanggapan juga bisa yang Bunda orang tua ya. Jadi pertanyaannya, seberapa seringkah kita boleh memberikan anak hadiah berupa barangkah? Nah, kemudian bagaimana caranya agar anak mau belajar dengan mandiri dan senang hati tanpa mengharapkan reward dari orang tua untuk melatih kemandirian dan emosional anak usia dini, dan apakah terlalu sering memberikan hadiah dapat membentuk karakter anak menjadi anak yang pamrih. Ya, Bunda Nugraini, persilakan. Baik, terima kasih. Kalau memberikan hadiah, supaya anak tidak menjadi materialistik, sebetulnya kita bisa menggunakan token ekonomi. Mungkin Bapak Ibu guru di sini, ayah bunda sudah pernah mendengar mengumpulkan bintang, terus kemudian mendapatkan hadiah. Nah, hadiah itu bisa berupa, tadi kalau mau mendapatkan ice cream, tentunya harus didampingi dengan reward sosial. Reward sosial itu dengan memberikan pelukan atau hebat, hari ini kamu atau Mbok Ge berhasil mandi sendiri,
Bunda kasih bintang ya. Terus kemudian nanti yang awalnya 3 bintang mendapatkan ice cream dan reward sosial berupa pelukan atau pujian, lama-lama ditingkatin lagi. Kumpulin 5 bintang dulu ya, baru dapat ice cream. Tapi tetap pujiannya itu harus ada. Pujiannya tapi bukan pujian yang global. Wah, kamu anak yang hebat, tapi wah hebat, hari ini kamu sudah bisa mandi sendiri ya nak, Moga sudah bisa mandi sendiri gitu. Jadi lebih terarah kita memujinya bagian mana sehingga Ananda itu tahu apa sih yang diharapkan oleh orang tua gitu, apa yang diharapkan oleh ayah bunda gitu. Terus kemudian lama-lama pelan-pelan reward berupa materi itu dihilangkan, tapi tetap kita memberikan reward lain berupa aktivitas yang menyenangkan. Kalau anak-anak saya itu lebih suka, belakangan lagi suka baking, jadi paling gampang itu membuat brownies, karena brownies itu kan sebetulnya produk cake yang gagal, dia cake bantat tapi ternyata rasanya enak. Kemudian ketika dia berhasil melakukan satu kegiatan yang saya sesuai dengan harapan saya dan suami menemani anak-anak untuk baking brownies gitu. Jadi kegiatan-kegiatan activity yang menyenangkan bagi mereka itu juga bisa dijadikan reward sehingga mereka tidak menjadi anak yang matre begitu. Begitu Bapak Nyoman. Kalau untuk kemandirian tadi Bunda Diah sudah menceritakan gimana caranya agar anak menjadi mandiri. Terima kasih Bunda Nugraini, kemudian Bunda Dia, Bunda Vita, ini waktu yang membatasi kita, tidak terasa ini waktu berjalan cepat sekali Bunda-Bunda semuanya, terima kasih. Nah sebelum diakhiri Bunda, kami mengingatkan kepada Bu Ayah Bunda peserta semuanya, baik yang berada di luar Bali, kami ingatkan, jadi menuliskan kesan dan pesan yang menarik di Google Feedback, membagikan foto atau screenshot story atau file Instagram dengan mention @bppaud dan Dikmas Bali dan @paudpedia. Kemudian follow juga akun Instagram di @bppaud Dikmas Bali dan @paudpedia serta like akun YouTube Kemdikbud dan BPPAUD dan Dikmas Bali. Dan klik tombol berlangganan serta aktifkan lonceng notifikasi. Nah nanti yang terakhir kami ingatkan kembali ya Bunda, nanti ada yang formulir evaluasi, linknya akan di room chat nanti semua penelitian. Nah sebelum diakhiri Bunda, saya punya satu lagu di saat sekarang, karena orang tua itu adalah sekarang di pandemi ini pahlawan tanpa tanda jasa. Lagunya adalah Kasih Ibu ya. Kita bernyanyi bersama-sama Bunda. Ya. Satu, dua. Gimana? Ini teman-teman ada apa namanya? Ya. Bisa di-unmute Bunda. Kita nyanyi bareng-bareng ya Bunda ya. Mohon diaktifkan Bunda, kita kameranya ya Bunda. Bisa di-unmute kamera. Deketin lagi. Lucu banget sih. Terima kasih semuanya. Nah dari hari tadi semuanya dapat kesimpulan
mohon Bunda semuanya dalam kondisi belajar dari rumah pasti ada banyak tantangan yang dihadapi orang tua saat Sampai jam 5 aja Kak, kamu tantangan apa yang dihadapi tadi sudah diberikan strategi sama Bunda ini, kemudian orang tua hebat, mudah-mudahan itu bisa dilakukan rumah sehingga tantangan-tantangan itu Bapak. Iya. Yang jelas adalah pertama tadi adalah kita harus mencintai diri kita sendiri, kemudian kita harus menyayangi diri sendiri sehingga kita tidak emosi, kita bisa menyampaikan kepada anak-anak kita di rumah. Nah, kemudian terima kasih kepada Ibu Kepala kami di sini, Ibu Siati selaku Kepala BP PAUD sekaligus penanggung jawab kegiatan ini sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Kemudian juga bunda-bunda hebat, bunda orang tua hebat berdua, kemudian Bunda Nugreni, serta bunda-bunda semuanya yang sebagai peserta dalam hal ini. Terima kasih banyak. Tak lupa juga kami sampaikan terima kasih kepada panitia, kemudian tim dari Dirjen PAUD juga, pendidikan dasar dan pendidikan menengah atau Dirjen PAUD di Kasmen. Nah, kembali lagi ya Bunda, kami ucapkan terima kasih semuanya. Semoga hal ini bermanfaat bagi Bunda semuanya. Selain itu ya Bunda, juga kembali kami sampaikan, silahkan Bunda nanti linknya ya, link sudah ya, oh linknya sudah di chat ya. Nah saya Nyoman Diasyo dari BP PAUD dan Hikmas Bali, menemani Bunda selaku moderator, menemani Bunda selama 2 jam, mengucapkan terima kasih kepada Bunda semuanya, dan apabila ada hal-hal yang tidak berkenan di Bunda, hati Bunda semuanya mohon dimaafkan. Serta teman-teman kami panitia di sini ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kata, kami tutup dengan Paramo Santi, Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua, salam kebajikan. Dan ingat Bunda, salam sehat tetap 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Selamat sore Bunda semuanya.